Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, kita masih belum lepas dari topik atau tema bahasan tentang pergeseran beberapa makna dari istilah ilmu. Ini pergeseran makna dari beberapa istilah yang terkait dengan ilmu. Itu berada pada bab ketiga dari Kitabul Ilmi, yaitu tentang ilmu yang mazmum. Berada pada bab ketiga itu tentang ilmu yang tercela. Salah satu fenomena ilmu yang tercela adalah pergeseran beberapa istilah ilmu yang pada zaman sahabat itu bagus dan terjadi peoratif, terjadi peorasi, terjadi penurunan makna, pergeseran makna di zaman setelahnya para salaf. Salah satu contohnya sudah kita bahas, lafaz ilmu itu sendiri. Juga lafaz tauhid yang pada dasarnya adalah keyakinan tentang bahwa segala sesuatu hanya semua ini ya sumbernya dari Allah SWT. Semua dari Allah. Menjadi bergeser kepada makna ilmu kalam yang isinya cuma perdebatan. Ya. Juga pergeseran makna ilmu yang asalnya al-ilmu billah menjadi ya sekedar sifatnya orasi, jadal, sekedar sifatnya ilmu untuk berdebat. Padahal asalnya ilmu itu dulu al-ilm billah. Juga lafaz ketiga yang kita bahas sekarang masalah zikir wa tadzkir, yang asalnya itu maknanya bagus, peringatan untuk akhirat, untuk menghaluskan hati, tentang masalah hati, bergeser kepada kosos, kepada kisah cerita-cerita yang justru notabene bahkan lebih parah lagi, cerita-cerita yang dari sumbernya yang jelas. Juga termasuk asy'ar di sini, termasuk ketika beliau mengecam cerita juga beliau mengecam tentang sajak atau syair. Wa amal asy'aru fataqdiru fil mawaidi mazmumun. Adapun syair maka fataqdiru, maka memperbanyak syair pada mauidhah, pada wejangan, itu tercela. Sebentar, beliau ini belum titik, saya tunggu dulu. Harus semangat antum. Iya. Ini belum titik, saya baru nyandak syair. Belum dijelaskan syair yang mana. Syair itu ya sebetulnya asal makna asyair itu, asal maknanya itu artinya adalah pengetahuan yang halus, itu syair. Makanya perasaan itu namanya syuur, satu akar kata dengan syair. Makanya orang Arab bilang, ya laita syairi, aduh seandainya saya tahu. Ada pengetahuan yang halus seandainya. Dinamakan penyair itu penyair, syair karena fitonatihi, karena kecerdasan dia dalam menguntai buah pikiran pada kalimat yang tersusun. Maka kemudian akhirnya dijadikanlah syair itu untuk menyebut suatu kalam yang mukoffa, mauzunun mukoffan, ya kan? Kan itu pengertiannya syair. Ismun lil kalamil mauzunil mukoffa, nama untuk kalam, kalimat yang diwazankan dan dikofiyahkan, diwazankan dengan wazan tertentu, yaitu berupa wazan-wazan buhur syair Arab, dan mukoffa, berkofiyah, bersajak di akhirnya. Itu hanya secara uruf, syair itu kan ke sana istilahnya. Padahal asal maknanya syair itu asalnya pengetahuan yang halus. Ya kan? Kemudian makanya orang Arab ketika Rasul SAW mendatangkan suatu pengetahuan berupa ayat Quran, mereka tuduh itu syair.
balif tarohu bal huwa syairun. Akan tapi Muhammad membuat-buat. Bal huwa syair, bahkan dia itu sebetulnya hakikatnya seorang penyair, kata dia, kata si. Padahal mereka sudah mengutus diantaranya Walid bin Mughirah ya, untuk mendeteksi sebetulnya apa yang pantas kita katakan tentang apa yang diucapkan Muhammad itu. Karena setelah pulang dari berdialog dengan Rasulullah, dia mengatakan bukan, saya dapati kalam Muhammad itu bukan syair. Apa dia dukun? Bukan, dukun tidak begitu. Syair juga bukan. Saya ini orang yang a'lamukum, kata Walid bin Mughirah, saya orang yang paling ngerti di antara kalian tentang syair Arab. Dan dia nggak ada satupun yang cocok dengan bahasa syair daripada bahasa Arab. Yang dukun bukan juga. Apakah orang gila? Lebih tidak mungkin dia dikatakan gila. Sebab orang gila itu meracau, kalimatnya itu meracau, tidak mungkin tertata. Bagaimana orang gila bisa memunculkan? Penyair bukan, dukun bukan, orang gila bukan. Lantas apa ya Walid bin Mughirah? Dia itu penyihir. Tidakkah kalian lihat dia datang memisahkan antara ibu istri dengan suaminya, ibu dengan anaknya? Bukankah itu perbuatan penyihir? Yufarikuna bainal mar'i wa zauji. Itu penyihir, kata dia. Itu yang Allah kecam Walid bin Mughirah itu di dalam surat Al-Mudaththir. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan saya dengan orang itu. Wis duel ambek aku aja. Kata Allah Ta'ala. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Apa? Malam mamduda wa banina syuhuda. Inau fakkar wa qaddar. Dia fakkar wa qaddar, dia berpikir, merenung dan mereka-reka. Muhammad ini apa sebenarnya? Fakkar wa qaddar. Fakutilah kaifa qaddar, maka celaka dia bagaimana dia mereka-reka. Fakutilah kaifa qaddar. Summa kutilah kaifa qaddar. Kemudian celaka dia bagaimana dia mereka mengira-ngira. Mereka-reka kaifa qaddar. Summa nazar, kemudian dia merenung lagi. Summa abasa wa basar, kemudian dia merengut dan mengernyitkan dahi untuk memikir siapa sebenarnya Muhammad. Summa abasa wa basar. Kepala in hadza illa sihrun yu'thar, ini sihir, kata si Walid. Setelah dia merenung, apa ya Walid betulnya, apa ya Mughirah, apa sebetulnya Muhammad ini? Saya tak mikir dulu apa sebetulnya Muhammad ini. Sampai dia pada perkataan in hadza illa sihru yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Allah jawab sauslihi saqar. Sampai akhir ayat itu. Kemudian berarti murid-murid berarti kafir sudah. Oh ya. Kemudian apa? Itu kalam, itu syair tadi ya. Jadi syair itu kalam yang mauzun muqaffah. Itu syair. Kemudian Allah Ta'ala wa syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Allah berfirman, dan syu'ara, para ahli syair itu yattabi'uhumul ghawun, mereka diikuti oleh orang-orang yang ghawun, tersesat. Sampai akhir ayat. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun, tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka tidak memperhatikan ya Muhammad, bahwasanya mereka para penyair itu fi kulli wadin yahimun, mereka di setiap lembah mereka bingung, tersesat di setiap lembah. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya ini kiasan dari pikiran mereka dalam menggubah syair, seolah mereka masuk ke dalam hayalan, lembah-lembah hayalan mereka untuk membuat syair itu. Fi kulli yahimun. Wa innahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Yaquluna ma la yaf'alun.
Nah, dari sini kemudian para penyair sahabat Abdullah bin Rawah, Hasan bin Thabit, dan beberapa penyair dari kalangan sahabat Abdullah radhiyallahu anhum itu ketika turun ayat ini protes, ya Rasulullah kami ahli syair, terus bagaimana ini? Kami ikut dikecam dong di sini. Wasyu'ara yattabi'un. Terus tidak lama Rasul terdiam, terus turun ayat berikutnya, illal ladzina amanu. Illal ladzina, kecuali penyair-penyair yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa dzakarullaha katsiran, dan mereka banyak mengingat Allah, wan tasaru min ba'di ma dzulimu, dan mereka menolong agama Allah setelah dizalimi, atau menolong diri mereka setelah dizalimi oleh orang kafir. Dengan syairnya mereka menolong agama Allah. Wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamun qalabi yanqalibun, maka orang yang zalim itu, yang kafir itu daripada penyair, mereka akan tahu ayyamun qalabin yanqalibun, mana-mana tempat kembali yang mereka yanqalibun akan kembali kepadanya. Juga apa tadi? Ayyamun qalbi yang qalibun. Kemudian wa ma alamna syaiqala ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma alamna syi'ra ma yanbaghilah, dan kami tidak ajarkan kepada beliau syair, wa ma yanbaghilah, dan tidak layak syair itu lahu bagi beliau. Tidak layak syair itu bagi beliau. Kemudian wa yang bagilah in huwa illa dzikrun Qur'anun mubin. Wa ma alamna syai'an bagilah, dan tidak pula kami ajarkan syair bagi beliau, wa ma yanbaghi, dan tidak pantas, tidak layak apa syair itu lahu bagi beliau sallallahu. Kenapa kok tidak layak? Karena kadang bagilah yang bagiannya pun kata Allah Ta'ala, maksudnya mana istihal. Wa ma yanbaghi wa illa dzikrul Qur'anul mubin. Dan mereka para ulama tentang ayat ini, Oma ya apa? Oma al-Muslim membagila itu wa ila dzikrul Qur'anul mubin, ada berbeda pendapat apakah memang Rasulullah itu secara tabiat dari sononya memang sudah Allah tidak beri kemampuan kepada beliau untuk menggubah syair. Apakah memang dari toba, dari memang, atau memang ada kemampuan dari beliau untuk menggubah syair, tapi beliau tidak mengucapkan daripada syair itu. Dan Imam Syafi'i berkomentar ketika ditanya tentang syair, bagaimana syair itu wahai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, kalamun hasanuhu hasan wa qabihu qabih. Syair itu kalam. Syair itu kan kalam. Kalam itu yang bagus ya bagus, yang jelek ya jelek, kata Imam Syafi'i.
Kemudian syair ya. Saya tidak bicara musik karena hukum alat musik lain lagi. Syair ini ucapan sajanya. Sajanya. Saja itu kan ucapan yang baik-baik, yang jelek-jelek. Dan Rasulullah juga pernah memang mendengar SAW beberapa syair. Ya. Dan beliau pernah mengucap beberapa potong daripada bait syair itu. Ya. Maka yang beliau maksud di sini, ya kan, daripada celaan syair adalah syair-syair yang isinya itu hijab, cacian, isinya itu sesuatu yang memang haram. Ya. Bukan semua syair, buktinya beliau, ya, ini itu yang syair yang beliau kecam. Seperti beliau bersabda, la'an yamla'a jawfu ahadikum qayhan wadaman khairun min ayam tala syi'ron. Sungguh perut atau mulut seorang dari kalian penuh dengan darah dan nanah dan darah, itu lebih baik daripada penuh dengan syair. Maka yang beliau kecam itu adalah syair-syair yang memang isinya diharamkan. Buktinya bukan semua syair, buktinya beliau sendiri mendengar sesekali, Anda terus mendengar, tapi sesekali beliau mendengarkan syair jahiliyah itu. Beliau SAW satu kali itu di riwayat Bukhari, beliau kepingin mendengar satu syair jahiliyah, dibawakan oleh sebagian sahabat syairnya Umayyah bin As-Salt. Maka beliau, ini syair yang bagus dari syairnya Umayyah yang berisi tentang akhlak. Padahal Umayyah ini penyair jahili, tidak menangi. Maka Rasul mengatakan, hi, aizidni, tambah lagi. Maka ditambah lagi sama sahabat syairnya. Rasul lagi mengatakan, hi, tambah lagi. Terus beliau mengatakan, hi, sampai 100 bait daripada syairnya Umayyah. Maka beliau mengatakan, kada Umayyah di sini Muslim. Hampir-hampir kalau dilihat dari syairnya, Umayyah bin Abi Shalih ini hampir-hampir masuk Islam. Dilihat dari isi syairnya. Dan beliau sendiri pernah mengucapkan, tapi nggak pernah beliau mengucapkan satu bait penuh. Asdaku baitin qalahu Labid. Paling jujurnya bait adalah diucapkan oleh Labid, seorang penyair jahiliyah. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah adalah batil. Itu jujur-jujurnya saya. Wa aktaru ma'tadul wu'ad. Sedangkan paling banyak dari apa yang dibiasakan oleh para mau'idhah, para pemberi wejangan, minal asy'ar, dari syair di dalam mau'idhah mereka. Ma yata'allaqu bitawasuf, itu apa-apa yang berkaitan berkaitan apa dengan saya tadi, dengan tawasuf, filisik, dengan pensifatan dalam kerinduan kepada wanita. Dan itu kalau didengar oleh para pemuda, ya, itu malah takutnya berkotobi untuk maafin. Analis sabdurah hamil malaikat min khidmati. Kalau didengar oleh anak-anak muda itu akan diasosiasikan macam-macam. Jadi syair yang kata beliau yang kebanyakan dibawakan oleh para wu'ad, para pemberi wa'id itu adalah yang berkaitan dengan tawasuf fil isyq wa jamalil ma'syuq, dan tentang kecantikan orang yang dicintainya, wa rauhil wisal, tentang kesenangan perjumpaan dengan sang kekasih, wa alamil firaq, dan tentang kepedihan berpisahnya dari kekasih, wal majlis, sedangkan majlis hale utawi majlis iku la yahwi, tidak mencakup apa majlis itu illa ajlafal awami, kecuali orang ajlaf, orang bodoh dari orang awam. Wa bawatinuhum, sedangkan batin mereka, batinnya orang awam tadi, masyhunatun bisyahawat, penuh dengan syahwat nafsu. Apanya nggak dibawa asosiasi syair itu kepada yang enggak. Oh, yang ada di dalam hati mereka ya itu. Wa qulubuhum ghairu munfakatin anil iltifat ila suwaril maliha, sedangkan hati mereka tidak terlepas dari iltifat, dari menoleh condong kepada suwaril maliha, rupa-rupa yang cantik.
Wala tuharrikul asy'ar min qulubihim, dan tidaklah menggerakkan apa asy'aru, apa itu syair-syair dari hati mereka, illa ma hiya mustaqinnatun, kecuali apa-apa yang dia itu tadi mustaqinnatun, tersimpan fiha pada hati mereka, berupa syahwat tadi. Karena seperti teorinya Imam Ghazali dalam kitab Sama' wal Wajd Ihya ini tentang mendengar syair dan sebagainya, itu beliau mengatakan syair itu tidak menggerakkan kecuali apa yang ada di dalam hati. Kalau yang mendengar hatta syair cinta, kalau yang mendengar itu orang yang penuh cinta kepada Allah, pasti tergeraknya cintanya kepada Allah. Seperti syairnya Laila Majnun. Tergantung yang dengar. Kalau dibawakan, didengar oleh orang muda yang penuh cinta, penuh kasmaran dan sebagainya, itu asosiasinya akan kepada perempuan. Apakah boleh? Tergantung perempuannya. Kalau belum dinikahi ya haram. Kalau perempuan yang sudah halal asosiasi kepada istrinya ya boleh-boleh saja. Gitu. Tapi kalau dibawakan kepada para orang yang solihin yang penuh cinta kepada Allah, atas syairnya Laila Majnun, asosiasi mereka itu kepada yang dicinta, apa yang ada pada hati mereka. Oh iya, bagi mereka. Makanya ketika Syekh Habib Ali Masyhur bin Hafiz waktu itu ditanya tentang gambus, gimana ya Habib, sama satu muridnya, dia nggak boleh, haram karena alat musiknya, terus belum syairnya. Si murid tahu Habib Ali Masyhur itu ngefans sama Habib Soleh Tanggul. Loh, ya Habib Soleh itu juga menikmati gambus itu. Apa jawabnya Habib Ali Masyhur? Kamu jadinya seperti Habib Soleh dulu. Jadinya seperti Habib Soleh baru boleh. Ajib. Ya karena beliau, orang seperti beliau yang tergerak itu tidak ada kecuali cinta kepada Allah. Ya kan? Makanya Habib Abdul Hajat itu di jiwanya itu kan, dan bukan hanya Habib Abdul Hajat, semua hampir para sufi itu kadang-kadang bersenandung dengan syair yang isinya seolah secara zahir itu seperti itu. Ya kan? Ana masyghulun bila ilah an jamil kauni jumlah. Saya sibuk dengan Laila dari seluruh alam ini. Orang awam akan menyangka Laila itu nama perempuan. Ya. Ana masyghulun bi Laila an jamil kauni jumlah. Wa idza ma qila manza qul huwas sobul muwalla. Kalau dikatakan siapa Laila itu? Ya. Nah, itu orang yang sobul yang dicintai. Tapi bukan Laila, bukan perempuan itu. Itu simbolik. Itu simbolik, itu simbolisme. Romziyah, kalau dalam aliran sastra itu ada namanya aliran simbolisme. Romziyah. Kemudian kalau syair semacam itu dibawakan pada orang yang isinya cuma syahwat, ya yang tergerak ya itu. Ya Laila. Terus apa tadi? Atwari kala asya min qulubihim ilai mustaqim fiha. Fatastailu fiha niranu syahwat, sehingga menyalalah fiha pada kulub, pada hati mereka, niranu syahwati, apa api syahwat. Ya kan? Dengan nyanyian tadi, dengan syair tadi akan menyala api syahwat, fayaz'akuna, sehingga mereka berteriak sebagai ekspresi dari syair tadi, wa yatawajadun, dan mereka bersenandung, bergoyang, wa aktsaru dzalika, dan kebanyakan seperti itu, aukulu atau semuanya, yarju ila naui fasadin, merujuk kepada jenis kerusakan. Fayambagi ala yastamila minasyi'ri
atau ala yustamala minal syi'ri, maka seyogianya untuk hendaknya tidak digunakan daripada syair illa ma fihi mau'izatun, kecuali apa-apa yang fi itu padanya pada ma adapun mau'izah, ada mau'izah, au hikmatun, ada wejangan atau ada hikmah, ada kalimat kata-kata bijaksana. Kullu dzalika ala sabil istishhadin wastinasin, semua itu dibawakan sekedar untuk istishhad, memperkuat kalam atau membawa bukti, au istinas atau mendukung kalam itu. Bukan qala Rasulullah SAW, sungguh Rasulullah bersabda, inna minasyi'ri la hikmatan, sesungguhnya itu sebagian dari syair ada hikmah. Ya kan? Sekarang tambah itu kan kayak gitu ya. Ada sebagian dai sambil nyanyi la ilaha illallah. Yuk kasih doa tobat sehingga rungoknya tambah jadi. Ya itu yang laku. Dan itu kita tidak menyalahkan, walaupun salah juga si pembicara, tapi yang nggak kalah salahnya yang mendengar, dan itu menandakan kualitas masyarakat kita. Karena urusannya masih di sini. Masyarakat kita loh belum ke sini. Gimana mau ke sini? Uang ininya masih repot. Hah? Repot nasi, bukan reformasi, repot nasi. Gitu. Ya. Kemudian walau hawal majlis al-khawas, seandainya hawa mencakup majlis itu akan al-khawas, orang yang khusus, alladzina waqa'al itila, yang jatuh apa itilah, apa pengetahuan, ala istighraqi qulubihim, atas tenggelamnya hati mereka bihubbillah, dengan cinta kepada Allah Ta'ala, walam yakun ma'ahum ghairuhum, dan tidak ada bersama mereka siapa ghairuhum selain mereka, orang yang soleh saja di kumpulan itu. Fa'idzaka, maka ketika itu la yadur ma'hum syi'ru, tidak memberi madarat bersama mereka syair itu, alladzi yushiru ghairu, yang syair itu memberi isyarat apa zahirnya syair, ilal khalqi, kepada makhluk. Ya kan, seperti yang saya ceritakan tadi, kepada Laila, tapi yang mendengar orang yang penuh cinta kepada, maka mereka tidak akan mengasosiasikan itu kecuali kepada siapa yang mereka cintai. Makanya majelis dalam istilah sufi itu ada namanya majelis sama. Itu khusus para sufi, tidak boleh selain mereka hadir. Termasuk Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi itu ahli sama. Yang mutrib itu saudaranya Habib Muhammad bin Ahmad yang mutrib. Yang mutrib yang gambus itu saudaranya Habib Muhammad. Habib Syekh yang menikmati syair itu. Habib Syekh itu termasuk Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu termasuk ahli sama. Tapi Abu Bakar itu keras. Ada di hallnya Abu Bakar Samar kan? Tidak ada. Samar di hallnya Abu Bakar ada tidak? Tidak ada. Wala Ajir Marawis, karena memang alirannya Abu Bakar keras ya. Aulia itu macam-macam, masyrabnya beda-beda. Habib Ali Habsyi di Solo makanya ada gambus. Dan tidak ada yang berani orang negur hatta fuqaha. Karena yang ngadakan beliau-beliau itu. Habib Abdullah bin Abu Bakar Empang Alatos, Abdullah bin Muhsin Alatos, Empang Bogor. Itu ahli sama dalam istilah sufi ya, bukan gambus seperti yang kita kenal sekarang. Sama itu khusus para sufi, para aulia. Itu waktu nanti takutnya saya diterjemahkan itu samar. Nah, itu ancor pesena telur. Bukan itu yang dimaksud, sama khusus ini. Itu Habib Utsman bin Yahya Faqih dari Betawi itu kadang hadir pas hadir di majelisnya Habib Abdullah Muhsin Alatos. Itu dengar sama itu tidak berani, padahal Habib Utsman itu faqih, terkenal keras dalam hukum fikih, dan secara hukum fikih muktamadnya itu haram. Tapi tidak berani buka suara Habib Utsman karena tahu kualitasnya Habib Abdullah bin Muhsin Alatos. Habib Muhammad bin Idrus itu pernah ada cerita dari Amir Hussein bin Abdullah Segaf yang cerita ini. Habib Muhammad bin Idrus Habsyi itu pernah datang ke Pasuruan. Di Pasuruan, karena muhibbinya, karena ngerti Habib Muhammad ini senang sama, ini mendengarkan qasidah dengan
dengan alat musik dan sebagainya itu, maka dipanggilkan orang yang setiap kali itu senar itu putus. Si orang yang bawakan itu putus. Disambung lagi benar lagi dia putus. Langsung Muhammad bin Idrus bilang, kalau yang tidak senang dengan ini silakan pergi dari majelis ini. Dia tahu ada satu bangsa Hinduan, saya lupa namanya. Itu soleh, orang soleh juga. Rupanya nggak sealiran, nggak senang dengan ini. Jangan hadir, kata Habib Muhammad. Saya pergi, nggak nyebut, tapi beliau nggak nuding orangnya. Saya pergi ya sudah, sama jalan seperti biasa. Karena ada aulia juga yang tidak menghendaki itu. Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar itu termasuk keras. Lihat di kalamnya beliau sama sekali tidak mengizinkan sama. Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar yang pertama kali disebut Al-Idrus itu nggak mau. Bahkan beliau tidak minum gahwa, karena gahwa asal beliau bid'ah, karena sama Rasul tidak ada gahwa. Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhum wa ardhahum wa nabi bi darina. Wallahu a'lam. Sirul Fatihah.